Pada suatu hari, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah terhadap sekutu tanpa syarat. Berita ini pun dirahasiakan oleh Jepang, sampai seluruh stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, terdapat satu siaran yang menangkapnya, dan Sultan Syahrir pun mendengarnya. It's beginning to tick away. After a brief pause, we did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP, Washington. Saudara-saudara, saya punya kabar bahagia. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengarnya dari BBC London. Jadi sekarang terjadi kekuasaan Indonesia. Betul, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah kehilangan kekuasaan atas kita. Ini momen yang harus kita manfaatkan. Tapi kita tak ingin proklamasi diserahkan kepada PPKI yang buatan Jepang. Mengapa begitu? Karena kemerdekaan harus dari tangan rakyat sendiri, bukan pemberian pihak lain. Ini persoalan penting. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mari kita minta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutus hubungan dengan Jepang. Setuju? Setuju! Saya dan Karno akan menyampaikan ini langsung ke Bung Karno. Kami juga akan memberitahukan pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang jika perlu. Pada tanggal 14 Agustus, para pemuda pun mendatangi kediaman Bung Karno. Mereka menyampaikan rencana dan desakan agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Ada maksud apa kalian datang buru-buru? Maaf, mengganggu waktu saya. Kami membawa kabar penting, Bung. Kabar apa itu? Jepang telah menyerah kepada sekutu dari BBC London. Kami, para golongan muda, sepakat Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa asal memproklamasikan kemerdekaan, semua melalui PPKI. PPKI memang buatan Jepang, tetapi kita harus mempersiapkan kemerdekaan secara matang-matang. Tapi semakin cepat diproklamasikan, semakin cepat juga penderitaan rakyat berakhir. Baiklah, beri kami waktu. Kalau begitu, kami pamit dulu. Meskipun mendapat desakan dari para pemuda, Bung Karno dan para golongan tua tetap mengambil langkah hati-hati agar kemerdekaan Indonesia bisa dipersiapkan dengan matang dan tertib. Golongan muda menuntut kemerdekaan segera, tapi kita tidak boleh terburu-buru. Kita harus memikirkan matang-matang prioritas menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa. Masalah kemerdekaan kita bahas dalam sidang PPKI pada 18 Agustus nanti. Bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah abaikan saja? Mereka masih muda, pikirannya belum panjang. Kita harus lihat ke depan agar semuanya tidak berantakan. Memang berat, tapi belum tentu kita kalah. Merasa waktu sangat mendesak, akhirnya golongan muda memberanikan diri untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang dan mempercepat persiapan proklamasi. Demi kebaikan dan kemerdekaan Indonesia. Di Rengas Dengklok terjadinya perundingan antara golongan muda dan golongan tua, dan akhirnya disepakati kemerdekaan Indonesia akan diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang, dan persiapan pun akan segera dilaksanakan. Saya setuju proklamasi kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Kapan waktunya? Bagaimana jika besok pagi? Pastikan pasukan di Jakarta siap. Baik, bagaimana dengan naskah proklamasi? Kita buat malam ini di rumah Laksamana Maeda agar aman. Setuju, kita lakukan di rumah Laksamana. Dengan izin dari Laksamana Maeda, sang perwira Jepang yang bijaksana, akhirnya golongan muda dan golongan tua menjadikan rumah Laksamana Maeda sebagai tempat perumusan proklamasi. Mohon maaf mengganggu waktunya, kami perlu tempat untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan. Saya menjamin keselamatan kalian di sini. Silakan gunakan ruangan saya. Perdebatan muncul dari soal siapa yang akan menandatangani kemerdekaan agar simbolnya benar-benar rakyat Indonesia, bukan dari lembaga buatan Jepang. Bagaimana soal tanda tangan? Sebaiknya ini tidak ditandatangani oleh
mengibarkan sangsaka merah putih. Semuanya sudah siap, Bung? Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta dan didampingi oleh Bung Hatta, menandai titik balik sejarah rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Demikian film dokumenter persiapan kemerdekaan Indonesia